Halo teman-teman semua, selamat datang di channel DM Horror Story. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Muhammad Gibran Ar-Rasyid atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Gibran. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Gibran adalah seorang pendaki remaja berusia 14 tahun, asal Pangatikan, Garut. Kejadian ini bermula ketika Gibran dan 13 orang temannya pergi naik Gunung Guntur pada hari Sabtu tanggal 18 bulan 9 2021. Gibran bersama 4 temannya naik terlebih dahulu untuk mendirikan tenda. Di sepanjang perjalanan, Gibran rupanya sudah diperhatikan oleh makhluk yang tak kasat mata. Meski melihat makhluk halus itu dengan nyata, Gibran mengaku dirinya memilih diam dan tak memberitahu teman-temannya apa yang ia lihat sepanjang perjalanan. Di sepanjang perjalanan, ia terus merasa ada yang memperhatikan. Namun, lagi-lagi ia hanya menyimpannya sendiri tanpa memberitahu ke teman-temannya. Sesampainya di pos 3, Gibran dan kawan-kawannya mendirikan tenda dan berbaring di sana. Ia menunggu kawannya dari bawah untuk naik ke atas hingga jam 11 malam. Di sela-sela menunggu, ia sempat buang air kecil di toilet yang ada di pos 3. Setelahnya, ia melanjutkan tidur di tenda. Tidurnya lelap, lagi pula tidak ada perasaan aneh yang menyelimuti Gibran pada saat itu. Anehnya, begitu bangun tidur, Gibran kaget dirinya tiba-tiba ada di sungai. Gibran tidak merasa ada orang yang memindahkannya. Begitu matanya terbuka, Gibran merasa pikirannya kosong. Ketika melihat sekitarnya, Gibran seperti berada di sebuah kampung yang ramai dan banyak orang berseliweran. Selama berada di kampung itu, Gibran selalu ditawari makan oleh seorang ibu-ibu yang membawa nasi dan ikan di atas piringnya. Sehari Gibran ditawari 4 kali makan oleh ibu-ibu yang ada di kampung tersebut. Namun, Gibran selalu menolak makanan yang ditawarkan kepadanya. Ia memegang teguh nasihat bahwa saat di gunung lebih baik tidak terima apapun, termasuk makanan, barang, dan sebagainya. Karena bisa jadi yang memberikan bukanlah manusia. Sementara itu, Mang Ade adalah orang pintar yang dipercaya masyarakat di kampungnya lantaran bisa berinteraksi dengan sesuatu di dunia lain. Mang Ade meluncur mencari Gibran setelah mendengar info dari masyarakat sekitar bahwa Gibran telah menghilang setelah mendaki Gunung Guntur tersebut. Mang Ade lalu pergi ke pos 3 bersama 2 orang temannya. Mang Ade awalnya mencari Gibran di pos 3, tempat Gibran berkemah. Ia sempat menyimpulkan pada saat itu Gibran sudah berada di Pamulangan. Lalu Mang Ade melakukan ritual dan mendapatkan jawaban bahwa Gibran sudah dilepaskan mengikuti aliran air.
Setelah Mang Ade mendapatkan jawaban itu, dia mengikuti aliran air tersebut secara bolak-balik, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Hari ketiga, Mang Ade dan ketiga rekannya kembali mencari Gibran di Kawah Propoi. Mereka berangkat dari jam 4:30 sore hingga 4 pagi. Namun, Gibran belum juga kunjung ditemukan. Mang Ade memutuskan untuk berangkat lagi ke atas gunung untuk yang ketiga kalinya. Tapi hasilnya tetap saja nihil. Sementara itu, Gibran pun memutuskan untuk pergi dari kampung yang berada di pinggiran sungai itu. Segala upaya untuk pulang Gibran coba lakukan. Ia sudah berkeliling, tapi malah tak ketemu ujungnya. Gibran pun membuat bivak, yaitu tenda darurat dari dedaunan untuk berteduh karena di sekitar sungai mulai turun hujan. Mang Ade pun memutuskan untuk ritual di rumah selama 1 hari 1 malam. Di malam Jumat, Mang Ade melakukan ritual lagi, dan dari hasil ritualnya, Gibran disebut sudah berada di Curug Cikoneng. Sebelum ke Curug Cikoneng, Mang Ade menemui keluarga Gibran untuk meminta syarat agar ditemukannya Gibran. Namun, karena orang tua Gibran panik, maka permintaan Mang Ade pun tidak ditanggapi. Akhirnya Mang Ade dan masyarakat memakai modal mereka sendiri. Pada saat itu syaratnya adalah paku bumi. Mang Ade lalu pergi ke Curug Cikoneng pada jam 4 sore. Mang Ade memoto-moto tempat tersebut sebagai bukti bahwa Gibran belum ditemukan. Di hari terakhir Gibran menghilang, ia mendengar suara azan. Ia bahkan mengaku ada jin Islam yang mengajaknya sholat pada saat itu. Wujudnya putih dan bercahaya. Begitu Gibran diajak naik ke atas gunung, ia disetop dan ditarik hingga terjatuh dan pingsan oleh sosok bapak-bapak yang diduga adalah makhluk halus juga. Sementara itu, Mang Ade pun menancapkan paku bumi. Lalu ia melakukan ritual dan akhirnya Gibran berhasil ditemukan. Gibran saat ditemukan masih terdiam dan Mang Ade pun memberinya minum dan akhirnya Gibran tersadar. Selama 5 hari ia dinyatakan menghilang. Gibran merasa ia hanya menghabiskan waktu beberapa jam saja di sungai tersebut. Gibran tidak merasakan adanya waktu malam di sana. Gibran berhasil ditemukan pada Jumat tanggal 24 bulan 9 2021 di Curug Cikoneng. Ia pun segera diselamatkan tim SAR yang turut mencari keberadaannya selama ini. Inilah kisah Gibran yang menghilang di Gunung Guntur. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini, silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.